Halo, selamat pagi teman-teman semua di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai rotasi dan mutasi terhadap para pejabat di Kabupaten Melaka, teman-teman. Karena beberapa hari ini sepertinya viral sekali, teman-teman, terkait rotasi dan mutasi terhadap para pejabat di Kabupaten Melaka. Nah, sebelum kita lanjut pada pokok pembahasan, kita minum kopi dulu teman-teman biar otak bisa encer. Ya, saya ada satu pertanyaan. Ya, pertanyaan saya seperti ini teman-teman. Apakah benar Bupati Melaka melakukan rotasi dan mutasi para pejabat tidak meminta persetujuan daripada pimpinan DPRD Kabupaten Melaka? Nah, karena tadi pagi saya baru baca berita ya, kalau pimpinan DPRD mengatakan bahwa rotasi dan mutasi itu dinilai cacat hukum. Nah, ini berita yang saya baca seperti itu, entah benar atau tidak, tapi beritanya begitu teman-teman. Ya, nah teman-teman, memang kalau menurut saya sebagai kepala daerah ya, atau bupati memang mempunyai atau memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan sebuah rotasi dan mutasi terhadap para pejabat yang menjadi kepanjangan tangan dirinya dalam menjalankan masa jabatannya, teman-teman. Ya, teman-teman, perlu saya tegaskan ya bahwa di sini saya tidak mengkritisi siapapun. Ya, saya nanti hanya berbicara terkait dengan segi hukumnya, karena saya baca berita itu kalau dinilai cacat hukum berarti tidak sesuai kalau pada saat melakukan rotasi dan mutasi, teman-teman. Nah, teman-teman, menurut hemat saya, Bupati melakukan rotasi atau mutasi memang harus berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, karena semua birokrasi itu memang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak serta-merta Bupati melakukan atau melakukan rotasi terhadap semua jabatan, sebab untuk jabatan sekretaris dewan, Bupati tentunya tidak dapat menempatkan pejabat seenaknya di posisi-posisi tersebut, karena penunjukan atau penempatan di posisi-posisi itu harus berdasarkan persetujuan dari pimpinan DPRD, teman-teman. Makanya tadi pagi saya baca berita itu, beliau bilang cacat prosedur itu mungkin pada saat melakukan rotasi dan mutasi itu tidak minta persetujuan dari pimpinan DPRD. Nah, teman-teman, menurut hemat saya jabatan sekwan ini memang memiliki posisi yang strategis dalam sebuah lembaga pemerintahan, teman-teman. Karena sekwan sendiri memiliki posisi yang berbeda, diantaranya legislatif dan eksekutif, teman-teman. Sekwan itu memiliki posisi yang berbeda. Dan menurut hemat saya, teman-teman, pejabat sekwan itu harus gaul, ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena selain ia bertanggung jawab kepada sekda secara administrasi, ya, sekwan juga bertanggung jawab pula terhadap ketua DPRD, sehingga kalau seorang sekwan harus gaul, dia harus bisa berkomunikasi dengan baik, teman-teman. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka tatanan birokrasi itu akan rusak, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam melakukan rotasi dan mutasi terhadap para pejabat harus berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Nah, jika kita bicara terkait dengan hal tersebut, tentunya ada landasan-landasan hukumnya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya hanya berbicara dari segi hukumnya. Nah, jika kita berbicara terkait dengan hal ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 205 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah dan sebagaimana pula diatur atau dimaksud dalam pasal 204 ayat 1. Nah, nanti teman-teman bisa buka karena di situ terkait dengan rotasi dan mutasi ya. Kemudian pada pasal 31 ayat 3 PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan sebagaimana pula dimaksud pasal 2 ya, seharusnya pada saat bupati melakukan rotasi itu sudah berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pimpinan DPRD ya. Dan selanjutnya teman-teman, pada pasal 127 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil itu ditegaskan bahwa khusus untuk pejabat pimpinan pertama ya, yang memimpin sekretaris daerah sebelumnya ditetapkan oleh Bapak Jakat yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD, sehingga mungkin ada berita-berita yang keluar bahwa rotasi dan mutasi itu dinilai cacat hukum, mungkin saja sebelumnya tidak melakukan konsultasi teman-teman, sehingga dinilai seperti itu. Tetapi yang kita harapkan, birokrasi itu memang butuh orang yang harus bijaksana, butuh orang-orang yang punya keterampilan yang bagus, berkomunikasi dengan baik sehingga birokrasi bisa berjalan dengan efektif dan efisiensi dan transparansi. Ya teman-teman, saya di sini saya tidak kritik siapapun teman-teman. Saya sangat mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam masa jabatan mereka saat ini. Yang saya harapkan, kita harus mendukung mereka agar kita melihat wajah Melaka ke depan itu lebih bagus dan lebih baik ya. Kalau kritik itu memang, kalau menurut saya ya, kritik untuk pemerintah itu adalah sebuah suplemen atau sebuah nutrisi yang sangat bermanfaat. Jadi pemerintah itu tidak boleh anti kritik ya, karena kritik ada hal baik, tetapi kalau kritik juga harus pada tempatnya ya. Kalau kritik bodoh tidak perlu teman-teman, karena nanti orang ketawa kita. Jadi saya sangat mendukung ya, saya sangat mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan mereka. Akan tetapi kalau memang ada hal-hal yang memang perlu kita kritisi bersama, ayo mari kita kritisi untuk membangun Melaka yang lebih baik teman-teman. Ya mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua di mana saja berada. Tetap semangat, jangan menyerah, itu adalah kunci kesuksesan.